Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke pembahasan yang kedua ya. Tentang haji. Kita kenal bahwa sebelum haji atau umroh, mengenal istilah ada miqat atau mawaqit. Apa yang bapak-bapak pahami ini terkait dengan miqat? Berniat untuk melaksanakan umroh atau haji. Terus mandi. Terus mulai ihram. Ya, di dalam fikih disebutkan bahwasannya miqat itu waktu memulai, ya, haji atau umroh. Itu ada dua jenis miqat, Pak. Ada miqat zamani dan ada miqat makani. Miqat zamani adalah waktu. Pertanyaannya, kapan waktu dibolehkan melaksanakan umroh? Kapan? Umroh bebas kapan saja boleh, Pak ya. Jadi mau kapan pun juga boleh umroh. Kalau untuk haji, kapan pelaksanaannya? Waktunya. Pelaksanaan haji kapan? Zulhijjah. Itu bagi kita yang tinggal di Riyadh, Pak. Berangkatnya tanggal 4, tanggal 5 Zulhijjah, langsung haji. Kalau yang dari Indonesia kan dari kapan itu? Dari akhir Syawal itu sudah datang, Masya Allah. Makanya kemudian disebutkan Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat. Haji itu adalah bulan-bulan yang sudah ditentukan waktunya. Maka para ulama di sana ada sedikit berbeda pendapat. Ada yang mengatakan bahwasanya bulan haji itu mulai dari Syawal, Zulqa'dah, dan 10 hari di bulan Zulhijjah. Ini adalah mazhab Hanafiyah, Hanabilah, ya, dan juga sebagian dari para ulama yang seperti Imam At-Tabari, Ibnu Taimiyah, Syekh bin Bas, dan ini yang difatwakan oleh Al-Lajnah Ad-Daimah. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya bulan haji itu adalah bulan Syawal, bulan Zulqa'dah, dan bulan Zulhijjah seluruhnya. Bulan Syawal, Zulqa'dah, dan Zulhijjah seluruhnya. Ini maksudnya bulan haji ini bulan apa, Pak? Bulan pelaksanaan ibadah haji. Pertanyaannya adalah, jika misalnya jamaah haji Indonesia yang datang dari Indonesia, dari mulai 1 Zulqa'dah misalnya, mereka ngapain datang ke Mekah? Buru-buru, ya? Umroh dulu baru melaksanakan haji. Ada lagi, Pak, yang punya pengalaman? Mereka datang dari 1 Zulqa'dah ke Mekah. Ngapain ini, nunggu puncak hajinya kan masih lama itu. Arba'in Madinah, Masya Allah. Ada yang jawab Arba'in Madinah. Apa itu Arba'in? Karena jamaah haji Indonesia biasanya di Madinah itu 8 hari, Pak. Maka 8 hari di sana ada satu buah hadis, ya, hadis Nabi SAW. Siapa orangnya yang sholat itu selama 40, ya, selama 40 waktu, maka dia akan mendapatkan ini dan itu, ya. Terlepas dari apakah hadis tersebut dhaif atau tidak. Pertanyaannya adalah, apakah
datang ke Madinah itu termasuk dari rangkaian ibadah haji? Ini kita berbicara secara fikih ya, bukan perjalanan jamaah haji Indonesia, bukan. Secara fikih, apakah datang ke Madinah itu termasuk dari ritual ibadah haji atau bukan? Bukan, itu terpisah. Ziarah Madinah saja namanya. Makanya bapak-bapak yang dari Riyadh ini kalau berangkat haji, ya ke Mekah saja udah. Tidak ke Madinah juga kan? Ada salah satu dosen saya, beliau profesor, nanya, Budi, saya dapat kabar, katanya orang Indonesia kalau haji itu pasti ke Madinah. Itu kenapa? Kan nggak masuk ritual ibadah haji. Saya bilang, Syekh, orang Indonesia 10 jam naik pesawat sudah datang ke Mekah, masa nggak datang ke Madinah? Kesempatan datang ke Madinah, ada ziarah, sholat di Masjid Nabawi, sholat di Raudhah. Oh begitu, ya iya. Kalau kita yang tinggal di Riyadh, cukup datang ke Mekah saja. Ke Madinahnya bisa nanti, bisa bulan depan, bulan depannya lagi. Kalau dari Indonesia sudah datang ke Mekah, masa nggak datang ke Madinah? Iya kan? Sekalian ziarah. Gitu. Kalau ke Madinah, kecuali ada rute juga ke Riyadh, gitu kan? Ngapain ke Riyadh? Nggak ada keutamaan apa-apa, maksudnya terkait dengan yang dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kan begitu kan? Nah, seperti itu. Jadi datang ke Madinah untuk ziarah. Kemudian ngapain selama waktu itu? Jamaah haji Indonesia kebanyakan, karena manasik haji itu ada bermacam-macam, Pak. Yang pertama ada disebut dengan haji tamattu. Apa itu tamattu? Umroh dulu, sudah selesai, umrohnya nunggunya sampai sebulan, Pak. Baru kemudian haji. Tamattu ya namanya. Orang-orang menyebutnya tangi mangan turu. Apanya? Iya, karena coba bayangin Pak, jamaah haji 40 hari jamaah haji kita itu. Madinah 8 hari, Mekah 32 hari. Itu liburan total. Ya tangi makan turu udah. Makan dikasih makan 3 kali sehari Pak. Jamaah kita itu. Nasinya banyak lagi. Meskipun demikian, ada ini baru saya dapat kabar orang berangkat haji bawa beras dari rumah. Ini dikasih tahu, yang ngasih tahunya menyesatkan ini. Sangkanya jamaah haji kita seperti 30 tahun, 40 tahun yang lalu. Makan sendiri-sendiri. Ini udah dikasih makan, dikasih hotel, dikasih segala-gala. Kita cocok makanannya. Makanan Indonesia, Pak. Ya bisa sih seperti itu. Cuma kalau beras kan nasi kan dikasih nasi sama aja. Itu bawa beras 6 kilo gitu. Ini hari ini nih beritanya nih. Ada yang bawa beras sampai 6 kilo tuh Pak dari Indonesia tuh. Di hotel habis beras. Ya mungkin takut gitu ya, takut gitu seperti itu gitu ya. Masya Allah. Ada saja kisah-kisah udah. Ya. Iya bisa jadi sih seperti itu. Bukan hanya makanan ya sebenarnya ya, Masya Allah. 40 hari Pak. Nggak bisa bahasa Indonesia. Nggak bisa baca. Di hotel yang gede-gede itu harus naik lift. Ada yang kalian pencet di air. Mau cuci pakai air panas. Iya banyak itu. Yang kalau harus
Ke kamar aja dia nggak tahu itu ada ribuan kamar gitu kan. Kita tahu ya kalau umroh kan di Mekah. Coba bayangkan, bapak-bapak aja yang di sini bingung dari haram menuju ke hotelnya itu. Bayangkan jamaah haji kita, udah usianya 80 tahun, nggak bisa baca, nggak bisa bahasa Indonesia, boro-boro bahasa Arab. Pertama kali naik pesawat, naik lift, aduh, pusing lah itu. Tapi ya Masya Allah, Allah berikan karunia Pak. Sebagian besar semuanya pulang dengan selamat. Alhamdulillah. Makanya seringkali saya beri motivasi ketika menyampaikan pelatihan manasik haji, manasik umroh bahwa Bapak dan Ibu ini adalah tamu Allah. Allah yang akan menjaganya. Allah yang akan menjaganya. Itu sudah biasa, itu ada jamaah hilang, jamaah ini, jamaah hilang. Hilang itu biasa, nanti juga ketemu lagi nanti. Insya Allah. Nah, jadi yang pertama tadi ada namanya manasik haji tamattu. Itu umroh dulu selesai, sudah pakai pakaian biasa, kemudian baru dia haji. Hajinya kapan, Mbak? Tanggal 8 itu ngapain? Ini sebagian besar sudah pernah haji ya? Belum. Tanggal 8 itu adalah tarwiyah. Insya Allah di pertemuan yang berikutnya akan kita lebih jelaskan secara detail ngapain aja. Ya, masih ada 2 pertemuan lagi tentang haji ini Pak ya. Jadi tanggal 8 itu tarwiyah, tanggal 9 wukuf di Arafah, tanggal 10-nya nanti Jumrah Aqobah. Tanggal 11, 12, 13-nya mabit di Mina. Pelaksanaan haji itu cepat segitu. Ya, sepekan lah. Kalau dari sini biasanya berangkat tanggal 4, tanggal 5. Tanggal 4, tanggal 5 Zulhijjah. Insya Allah nanti akan datang panggilannya. Amin ya. Insya Allah, insya Allah. Nah, selain dari haji tamattu, yang kedua jenis haji apa Pak? Qiran. Apa itu haji qiran? Menggabungkan niatnya itu labbaik Allahumma hajjan wa umratan. Niatnya 2. Jadi langsung haji dan umroh. Datang pakai kain ihram. Dan sebelum selesai tanggal 10 lempar Jumrah Aqobah, itu masih pakai kain ihram terus. Makanya kalau jamaah haji Indonesia manasiknya pakai qiran, datang 1 Dzulqa'dah dia pakai kain ihram terus Pak. Sampai 10 Zulhijjah itu berapa bulan itu. Makanya kebanyakan dari Indonesia itu menggunakan manasik tamattu. Jadi umroh dulu selesai bebas, ya. Kemudian baru haji. Nah, kemudian selain dari qiran ada lagi satu lagi, apa itu? Ifrad. Ifrad itu haji saja. Jadi berangkat dari sini, ya kalau kita mikotnya di mana? Mikot tempatnya. Taif. Nama daerahnya masuk Taif, nama tempatnya Qarnul Manazil. Itu mikot bagi kita yang tinggal di Riyadh. Nanti kita di Qarnul Manazil itu kalau kita milihnya haji ifrad berarti haji saja. Pelaksanaannya sama seperti haji qiran. Tapi kalau ifrad dia itu hanya haji saja, tidak ada umroh. Kalau ifrad dia tidak wajib menyembelih hadyu, namanya nyembelih kambing. Kalau qiran nyembelih kambing. Tamattu nyembelih kambing, disebutnya hadyu atau dam. Nah, ifrad labbaik Allahumma hajjan. Ya, labbaik Allahumma hajjan. Sama seperti kita kalau umrah labbaik Allahumma umratan, kalau haji ifrad labbaik Allahumma hajjan. Kemudian ikut prosesi itu tanggal 8, tanggal 9, tanggal 10 tawaf ifadah, lempar jumrah, kemudian sorenya mabit di Mina. Nah, seperti itu. Jadi kita mikotnya di Qarnul Manazil. Kalau yang tinggal di Madinah, maka mikotnya di mana? Bir Ali.
nama di dalam fikihnya disebut Zulhulaifah. Zulhulaifah, bir Ali, bir Ali. Itu bukan bir dalam bahasa kita, bir ya. Bir minuman bir bukan. Tapi bi'run. Maknanya sumur. Jadi dulu konon katanya pernah dibangun sumur-sumur oleh Ali bin Abi Thalib. Jadi namanya bir Ali. Kalau kita di sini Qarnul Manazil. Kalau jamaah haji Indonesia yang mereka langsung umroh itu, atau yang mau ambil qiran, yang mau ngambil ifrad, mulai ihramnya di mana? Mikotnya di mana? Yang naik pesawat. Yang landingnya Jeddah, yang gelombang pertama. Madinah. Kalau ke Madinah dulu berarti kan dia mikotnya nanti di Bir Ali. Kalau yang langsung landing Jeddah datang ke Mekah, mereka kan otomatis sudah pakai ini ihram di jamaah haji ini. Biasa di mana mulai mikotnya? Ya, itu di atas pesawat. Ya, tepatnya di atas Yalamlam namanya. Yalamlam itu untuk ahli Yaman dan yang semisalnya seperti kita Indonesia. Tetapi setelah terjadi perang ya tahun 2013 sampai sekarang Allah alam sudah dirubah atau belum rutenya. Rute pesawat itu sudah tidak lewat Yalamlam tapi lewat Qarnul Manazil. Allah alam sudah dirubah atau belum? Kalau dirubah lagi berarti tetap di Yalamlam. Tetapi yang banyak kejadian itu jamaah kita banyak yang memulainya di Bandara Jeddah. Jadi sudah kelewatan mikotnya, Pak. Boleh nggak? Al-aslunya adalah tidak boleh. Para ulama mengatakan tidak boleh. Kenapa? Karena sudah kelewatan. Berapa ratus kilometer itu. Harusnya di atas. Cuma yang jadi masalah adalah kesulitan bagi jamaah haji kita. 400 orang dalam satu pesawat, jamaah haji semua, lansia semua, buru-buru pengen pada ke kamar mandi semua, boro-boro ke kamar mandi, mereka pakai kain ihram baju, aduh rumitnya minta ampun ya Allah ya Rabbi. 400 orang. Makanya kemudian ada fatwa dari MUI dan juga disetujui oleh Kementerian Agama bahwa dibolehkan untuk jamaah haji Indonesia itu di Bandara Jeddah. Ya meskipun secara fikih ya sudah kelewatan. Cuma karena keadaan yang tidak memungkinkan. Ya, tapi sekarang sudah ada program baru namanya Makarut. Mubadara Thariq Makkah, jalur fast track. Jadi jamaah haji Indonesia itu sebagian embarkasi mereka sudah pakai kain ihram dari embarkasi tempat asrama haji. Yang laki-laki, yang perempuan mereka sudah mandi semua. Jadi nanti di atas pesawat oleh pembimbingnya untuk dipandu saja. Bapak dan Ibu, sekarang kita mau masuk mikot. Siap-siap untuk meniatkan niat umrah dulu. Umrah tamattu. Labbaik Allahumma umratan. Nah itu sudah siap. Di atas pesawat. Sama seperti kita kalau dari sini mau umrah atau mau haji. Landingnya di Jeddah. Ada yang pernah Pak? Umrah atau haji naik pesawat dari Riyadh ini? Ya, kalau nanti ada yang merasakan umroh misalnya pengen naik pesawat, itu pesawat juga banyak yang murah-murah Pak, kadang-kadang Pak. Ya? Umrohnya gratis terus. Oh iya, ada yang 50 real gitu kadang-kadang gitu, promo pesawat gitu. 50 real satu jalan, PP-nya 100 real gitu. Ada yang 90 real gitu. Ada temen tuh dapat 13 real Pak. Jeddah, Riyadh. Promo. Ada itu kadang-kadang itu. Beli online aja terus dapat gitu. Nah, kalau nanti Bapak dan Ibu dapatin ada promo itu yang murah-murah gitu, 20 real, 50 real, ada waktunya bismillah. Jalan. Tapi biasanya dari jauh hari Pak. 2 bulan sebelumnya gitu. Tapi kan kalau waktunya cocok misalnya Jumat Sabtu gitu ya. Ya udah. Jadi kita modal 400 real sudah makan, sudah hotel, udah naik pesawat ya Masya Allah.
Itu PP. Nah, sama kalau kita misalnya umroh atau haji, naik pesawat, kita kan landingnya di Jeddah, maka biasanya di atas pesawat itu, tepat di bawah miqat, oleh pramugari, oleh pilot dikasih tahu bahwa akan melewati miqat, Qarnul Manazil. Silakan siap-siap untuk ihram. Jadi biasanya di bandara itu kita sudah pakai kain ihram, udah siap. Jadi kalau pakai kain ihramnya di atas pesawat, ribetnya nanti ke kamar mandinya pas antri, nanti gilirannya kita udah masuk, udah salin, udah lewat miqat, gitu kan. Jadi kita di bandara itu sudah pakai kain ihram, kemudian kita sudah ketika sudah di atas pesawat itu, ya di atas pesawat itu kita labbaik Allahumma umratan. Atau kalau kita haji, labbaik Allahumma hajjan. Pertanyaannya adalah, sholatnya bagaimana? Ada nggak sholat sunnah ihram? Bapak biasanya kalau ihram, labbaik Allahumma umratan itu, setelah itu sholat nggak? Sholat apa Pak? Sholat apa? Para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan ada sholat ihram, ada yang mengatakan tidak ada sholat ihram. Jadi bisa sholat tahiyatul masjid, ya, sholat wudu, syukrul wudu, atau sholat mutlak, ya, sholat yang lainnya. Baik, mungkin ini yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Tidak ada pertanyaan ya Pak ya? Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.